masuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang Shockbreaker X-Max yang setahun yang lalu gue pernah posting di Instagram gue, cek aja. Sekitar bulan apa ya? Oktober apa ya? Nah, ini mungkin lebih kurang udah hampir setahun juga mau shockbreakernya. Shockbreaker ini gue beli juga bekas dari yang punya X-Max. Dia kebetulan shockbreakernya udah ganti, udah upgrade juga ke tipe yang aftermarket gitulah. Jadi shockbreaker ori-nya itu dilepas, dijual, dan kebetulan gue dapetnya murah banget waktu itu. Jauh di bawah harga pasar gitu. Gue kira shockbreaker ini akan rusak atau akan bermasalah gitu. Ternyata enggak. Shockbreaker baik-baik saja gitu. Nah, memang kalau dari spek ya, shockbreaker X-Max ini lebih panjang ya. Dari ujungnya, dari ujung posisi bawah sampai baut atas itu, dari baut ke baut itu lebih panjang dari punyanya NMAX. Hasilnya ground clearance-nya si NMAX jadi nambah gitu, jadi lebih tinggi gitu, istilah gitu. Tapi setelah didudukin atau dipasang ya, terus kita naik ke atasnya, itu dia akan posisinya turun gitu. Turun itu hampir sekitar 1,5 cm di posisi setelan preloadnya itu di medium atau di tengah-tengah. Jadi ketika didudukin, posisi shockbreakernya dengan shockbreaker bawaan NMAX ya sama aja sih gitu, nggak jauh beda. Nah, kalau dari masalah performa, dibandingkan dengan shockbreaker NMAX ya, pertama ya bawaan NMAX ini jauh lebih enak, lebih empuk ya, nggak jedak-jeduk. Nah, dibandingkan dengan shockbreaker Daytona yang sebelumnya gue pakai ya, itu ya lebih empuk pasti ya, tapi handlingnya itu mirip, bisa nggak mirip-mirip banget sih gitu, tetap masih goyang gitu. Tapi lama-lama ya kita akan nyesuaiin sendiri sih gitu karakter si shocknya. Nah, gue yang ngerasa untuk harian enak pakai ini. Ya ibaratnya gini lah, ada pilihan sekarang. Nah, daripada nyari aftermarket mungkin yang kualitasnya kita belum tahu kalau dipakai harian seperti apa. Nah, kalau ini udah jelas keluaran pabrikan standar bawaan motor ya, selama ini gue pakai lumayan hasilnya, tidak mengecewakan. Nah, 6 bulan itu sempat gue pakai ini shockbreaker dengan posisi preload paling tinggi gitu. Nah, posisi preload paling tinggi itu nggak jauh beda dengan shockbreaker bawaannya NMAX, masih jedak-jeduk gitu. Jadi belakang ini masih kerasnya. Nah, tapi kenapa alasan gue waktu itu gue setting di preload paling hard? Pertama, waktu itu gue masih banyak bawaan, bonceng istri juga, terus bonceng anak juga, ada box juga di belakang, dan bagasi penuh gitu. Ya itu kan kejadian sebelum PSBB ya, sebelum ada corona ini. Kita masih beraktivitas seperti biasa,
anak sekolah, istri kerja gitu. Nah sekarang karena semua ada aktivitasnya dikurangi di luar rumah dan aktivitas gue lebih banyak sendirian, nggak pakai top box, terus bagasi justru lebih sedikit lebih kurang isinya, bawaannya istilahnya lebih enteng lah gitu. Nah preloadnya gue setel ke bagian tengah medium. Oh iya, sedikit ya informasi, settingan itu dia ada 5. Ada 5 tingkat gitu. Nanti gue coba liatin ya videonya. Nah dia ada 5 tingkat. Jadi kalau dengan berat gua yang sekitar 56 kilo sendiri, itu settingan medium itu udah lebih dari cukup gitu. Itu enak gitu. Posisi jalan bergelombang juga diredam dengan baik sama shock breakernya. Kenapa dia tiba-tiba ngerem? Jadi kalau gue bilang ini lumayan lebih bagus sih gitu settingannya, rasanya kita ya. Nah dibanding shock breaker bawahnya. Nah kalau yang Daytona itu emang beda. Jadi kalau Daytona ini dia lebih stiff, yang gue pernah ulas juga. Nah karena dia lebih stiff, itu kalau kita dibawa nikung, bawa ini cornering, itu kita lebih pede gitu. Karena si bagian belakang motor ini dia nggak liar gitu. Nah kalau posisi shock breaker X-Max ini dia agak sedikit reboundnya itu emang ya bisa digolong agak cepat gitu. Jadi dia cepet ngayun-ngayunnya itu. Nah itu yang bikin performa untuk cornering, untuk menikung-nikung itu agak sedikit liar gitu. Jadi kesimpulan gue sama shock breaker ini ya, untuk teman-teman pakai harian bolehlah dicoba gitu. Pasarannya juga nggak mahal-mahal banget kok. Harga secondnya itu gue terakhir kemarin lihat ada yang jual seharga 550.000 bekas copotan ya. Kalau harga barunya gue kurang tahu, mungkin di angka sekitar 1 jutaan kali ya. Ya mending nyari copotan aja. Karena kenapa gue bilang nyari copotan aja, karena rata-rata ya yang punya X-Max itu pada ganti shock. Yang aftermarketnya kan rata-rata kan yang harganya agak lumayan gitu. Jadi ya gue saranin cari aja gitu, yang bekas udah cukup kok gitu. Oke, mungkin segitu aja vlog singkat gue kali ini. Ini jalanannya udah mulai rame sih ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga IG gue. Bye bye. Iya.